Rakyat diajari untuk menunggu bantuan dari pemerintah, bukannya diajari untuk mencari makan sendiri. Mereka terus diberi ikan, bukan diajari cara memancing ikan. Udah itu, mereka ditakut-takuti. Kalau tidak memilih paslon tertentu, ikannya bakal disetok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kita semua tahu, Prabowo terseret isu HAM di masa lalu. Keluarga korban terus mencari keberadaan anggota keluarganya yang diculik, tapi tidak jelas di mana keberadaannya. Kita juga tahu Gibran adalah cawapres produk dari hasil manuver MK yang meloloskan batas usia capres dan cawapres. Aturan diakali dengan penambahan satu kalimat. Bahkan beberapa hari menjelang pemilihan, film Dirty Vote dirilis untuk menyadarkan adanya potensi kecurangan yang masif. Tapi semua itu tidak mempan. Masyarakat seolah tidak tahu atau tidak mau tahu, atau mungkin masa bodoh dengan itu semua. Padahal banyak pihak yang sudah bersuara supaya masyarakat sadar. Bahkan akademisi, guru besar dari berbagai universitas di Indonesia mengkritik demokrasi yang makin hancur. Tapi tetap saja teriakan-teriakan itu dianggap angin lalu. Ada satu penjelasan dari seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UGM, Mada Sukmajati. Penjelasan dia ini kebetulan sejalan dengan penjelasan saya di video sebelumnya. Jadi dia berkata, isu demokrasi seperti HAM, konflik kepentingan dan moralitas pejabat negara tidak dibicarakan oleh sebagian besar masyarakat ekonomi bawah dan kelompok berpendidikan rendah. Makanya MK mau seenaknya kek, pejabat tidak netral kek, presiden mau cawe-cawe kek, ada film tentang kecurangan pemilu kek. Bagi masyarakat menengah ke bawah itu tidak penting dan itu bukan masalah serius buat mereka. Yang selama ini teriak demokrasi hancur adalah dari kalangan yang berpikir kritis dan logis, bukan dari masyarakat akar rumput. Menurut Survei Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2021, 7 dari 10 penduduk Indonesia adalah orang dengan pendapatan menengah ke bawah. Selain itu, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2022 mencapai 26 juta orang. Selain itu, jumlah penduduk yang berpendidikan sarjana hanya 6,4% pada Juni 2022. Sedangkan yang tamat SMA dan sederajat 20,8% atau sekitar 57 juta orang. Perlu kalian ketahui, sejak Jokowi menjabat pada 2014 lalu, jumlah penduduk miskin sekitar 27 jutaan orang. Artinya, sampai saat ini, angka kemiskinan tidak banyak berkurang. Sebelum COVID, angka kemiskinan sudah berkurang menjadi 24 jutaan orang. Tapi karena pandemi, angka kemiskinan naik lagi menjadi 27 jutaan orang. Dan sekarang ketika pandemi sudah berakhir, ekonomi sudah pulih, angka kemiskinan tetap bertahan di sekitaran 26 juta orang. Coba kita bandingkan dengan Cina yang jor-joran komitmen memberantas kemiskinan rakyatnya. Pada tahun 80-an, mayoritas rakyat di sana sangat miskin. Keadaan saat itu sangat memprihatinkan. Pada tahun 1990, ada 2/3 dari populasi atau sekitar 750 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dari Bank Dunia, angka kemiskinan Cina pada tahun 2000 aja masih di posisi 49,8%. Pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin menyusut drastis menjadi kurang dari 90 juta orang. Dan pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin tinggal 0,6%. Dan sekarang mereka mengklaim sudah bebas dari kemiskinan atau 0%. Padahal jumlah penduduknya sekitar 4 atau 5 kali lipat penduduk Indonesia. Tapi penurunan angka kemiskinan sangat drastis dan luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke penduduk miskin dan berpendidikan rendah tadi. Menurut dosen tadi, bagi pemilih dari kelompok ekonomi menengah ke bawah,
bisa makan dan punya tempat tinggal layak adalah persoalan nyata yang mereka hadapi setiap hari. Dan saya sangat setuju, kelompok ini enggak sempat mikirin politik, enggak sempat mikirin MK yang ugal-ugalan, enggak punya waktu mikirin apapun, karena otak mereka sudah cukup pusing memikirkan hari ini mau makan apa. Uang yang didapat hari itu kadang hanya cukup untuk 1 hari, habis untuk beli beras dan lauk ala kadarnya. Mereka enggak tahu besok mau makan apa, bahkan kadang tidak tahu apakah besok bisa makan 3 kali sehari atau tidak. Dan jumlah orang-orang di kelompok ini sangat banyak di negara ini, dan mereka inilah orang-orang yang gampang dipengaruhi atau dibodohi atau ditakuti. Mereka adalah target empuk dari calon-calon pemimpin yang menawarkan program populis, misalnya bansos atau BLT. Mereka sangat senang kalau dikasih bansos, dikasih uang, dikasih apapun yang gratis. Urusan perut yang menjadi masalah sehari-hari setidaknya terselesaikan untuk jangka pendek. Lumayan perut kenyang selama 1-2 minggu. Lumayan dapat duit buat makan selama 2 minggu. Itulah pemikiran mereka. Mereka bodoh amat dengan internet gratis karena nggak bisa bikin kenyang. Program makan siang dan susu gratis jauh lebih menggoda karena itu adalah solusi atas persoalan ekonomi mereka. Dosen ini juga menilai bantuan berbentuk uang sebesar 600.000 yang dibagikan Presiden melalui bansos mitigasi risiko pangan menjelang pencoblosan memperkuat posisi Prabowo Gibran sebagai calon pemimpin yang populis. Menurut dia, bansos inilah yang kemungkinan besar membuat suara Prabowo Gibran menjadi lebih tinggi dari sejumlah survei sebelum hari pencoblosan. Ketika urusan perut sudah kritis, mereka tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi di negara ini, meskipun diambang hancur sekalipun. Perut mereka lebih kritis. Siapapun yang bisa mengenyangkan perut mereka, meski cuma jangka pendek, akan dianggap sebagai pahlawan atau pemimpin yang mulia. Mereka kadang tidak peduli dengan visi misi calon pemimpin yang fokus pada pendidikan atau lapangan kerja sebagai solusi memutus rantai kemiskinan di jangka panjang. Mereka maunya solusi instan lewat bansos atau uang. Padahal ini adalah cara yang tidak mendidik, membuat mereka ketagihan, malas, dan tidak produktif karena terlalu berharap bantuan dari pemerintah. Rakyat diajari untuk menunggu bantuan dari pemerintah, bukannya diajari untuk mencari makan sendiri. Mereka terus diberi ikan, bukan diajari cara memancing ikan. Udah itu, mereka ditakut-takuti. Kalau tidak memilih paslon tertentu, ikannya bakal disetok. Ya takutlah mereka. Membayangkan perut lapar itu sangat menakutkan. Sebelum pencoblosan pemilu 2024, politisasi bantuan sosial pun makin tak terelakkan. Untuk itu, banyak pihak mendesak pemerintah untuk menangguhkan distribusi bansos hingga setelah pemilu usai. Ketimbang melihat hantu. Dengan besarnya angka kemiskinan di negara ini, tentu saja ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar bagi politisi yang mau melenceng. Masyarakat seperti ini sangat mudah disetir. Cukup disiram bansos, masalah selesai. Mereka akan mendukung mati-matian. Dan sialnya, cara ini efektif pula. Dan sialnya lagi, di masa depan, cara ini bisa saja diulang demi kepentingan politik. Ini sangat memprihatinkan sekaligus bisa menjadi bom waktu. Indonesia Emas 2045. Kadang sedih kalau mikirin itu. Apa bisa tercapai di saat SDM kita masih banyak yang low level, banyak yang hidupnya ngos-ngosan dan gampang dipengaruhi? Di media sosial ada banyak narasi orang miskin dipelihara untuk kepentingan pemilu. Benar atau tidak? Silakan kalian renungkan sendiri. Indonesia